Kitab Nabi Yesaya, pasal 41. Yesaya, sesungguhnya Allah berkata melalui Yesaya. Ada seseorang yang bernama Yakub, Israel. Lalu, siapa sebenarnya orang ini? Pada saat itu, Yakub, Israel dari Perjanjian Lama, sudah lama meninggal. Maka, apa yang dikatakan Allah? Ah, Israel, hambaku, Yakub yang telah ku berpilih. Lalu, siapa sebenarnya Yakub ini? Mari kita baca sejenak. Lalu, kepada siapa sebenarnya suara surgawi itu berbicara? Di sini dikatakan, tetapi engkau, Israel, hambaku, Yakub, keturunan sahabatku, Abraham yang telah kupercayai. Engkau adalah yang kubawa dari catatan bumi. Aku memanggilmu dari pelosok bumi. Kepada MU, kuucapkan, engkau adalah hambaku. Aku telah memilihmu, dan aku tidak menolakmu. Jadi, inilah Yakub, inilah Israel, yang dikatakan Allah, dia dipanggil dari catatan bumi. Dia dipanggil dari catatan bumi, dari belahan bumi yang jauh, pada zaman purba. Apakah Allah telah memanggil Yakub, Israel, dari catatan bumi pada zaman dahulu? Tidak, karena Yakub, Israel, awalnya berada di tanah Kanaan, kemudian pergi ke rumah mertuanya, lalu kembali lagi ke tanah Kanaan. Jadi, apakah Yakub, Israel di sini merujuk pada orang yang lain? Mari kita lanjutkan membaca. Mari kita lanjutkan. Jangan takut, sebab aku menyertaimu. Katakanlah kepada Yakub ini, jangan takut, sebab Allah menyertainya. Jangan memandang ke sekelilingmu, sebab aku adalah Allahmu. Aku akan mempedulikanmu, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang benar. Jadi, dikatalah Allah, aku akan menopang seorang manusia, yaitu, yang disebut Yakub, yang disebut Israel. Maka, siapakah yang akan ditopang Allah? Pada waktu itu, Allah menopang Yakub, sehingga Yakub memperoleh harta milik keluarga Laban, lalu juga merebut 2 budak perempuan milik Laban. Dan melalui ketiga wanita itu, ia memperoleh 12 anak laki-laki. Jadi, siapakah sebenarnya Yakub yang dimaksud Allah? Di sini tertulis, lihat, semua yang marah kepadamu akan menjadi lebih hina dan terhina. Mereka yang melawanmu akan binasa, menjadi lenyap. Dan bagi mereka yang mendekatkan diri padamu, walaupun kau mencarinya, mereka yang akan berperang melawanmu akan lenyap seolah-olah tak pernah ada. Kau mencari dia tetapi tak kunjung ketemu, yang berperang denganmu akan lenyap bagai tiada. Bagaikan tidak ada, karena Allahmu, Tuhan, akan menggenggam tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku akan menolongmu. Bapa Surgawi pernah berkata kepada Yakub, 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 jangan takut, engkau yang telah pergi ke Mesir, aku akan menjadikanmu sebagai bangsa yang besar. Demikianlah Bapa Surgawi berkata. Tetapi, di sini, Yakub yang dimaksud adalah orang yang lain, seorang individu. Maka, mari kita lihat bagian berikutnya. Dikatakan bahwa Yakub akan menghancurkan segala bangsa dan suku. Lalu, apakah Yakub, Israel dalam Perjanjian Lama pernah menghancurkan segala bangsa? Tidak, dia hidup. Hanya 147 tahun. Kemudian, dia pun meninggal. Dalam masa hidupnya, dia sendiri belum menjadi bangsa yang besar. Ketika dia meninggal, keturunannya pun tak banyak. Maka, mari kita baca lagi. Hai Yakub yang seperti ulat. Dikatakan bahwa orang ini sangat hina. Sehina seperti ulat yang hina. Wahai Israel, jangan takut. Aku pasti akan menolongmu. Tak terhitung kali, kepada orang ini dikatakan, jangan takut, aku akan menolongmu. Demikianlah yang dikatakan oleh Tuhan. Penebusmu adalah juru selamat Israel. Lihatlah, aku akan menjadi alat penabuh lonceng, baru dan tajam, serta memiliki banyak gigi tajam. Katanya Tuhan ingin membuat Yakub ini seperti alat yang dipukul. Dengan banyak gigi tajam. Awalnya dikatakan kamu akan menghancurkan gunung-gunung. Memecahkannya menjadi serpihan. Kemudian membuatnya menjadi seperti kompi. Di sini gunung-gunung berarti bangsa-bangsa. Gunung berarti negara-negara, yang dimaksud Yakub atau Israel ini akan menghancurkan bangsa-bangsa. Artinya membersihkan semuanya. Membersihkan gunung-gunung semua. Menghancurkan bangsa-bangsa sampai remuk redam. Lalu, menghancurkan mereka seperti serpihan. Artinya menghancurkan semua bangsa. Kemudian, kembali dikatakan, yang menjadi penguasa berubah menjadi kompi. Di sini penguasa juga berarti kerajaan-kerajaan di dunia. Menghancurkan kerajaan-kerajaan di dunia seperti kompi. Engkau akan mengusir mereka seperti angin. Mengusir mereka jauh-jauh. Angin utara akan menghalau mereka. Jadi bangsa-bangsa akan tersebar seperti ditiup angin utara. Tetapi kamu harus percaya kepada Tuhan dan bergembira. Bersukacitalah dalam juru selamat Israel. Orang ini akan percaya kepada Tuhan dan bergembira. Bersukacita dalam juru selamat Israel. Jadi di sini, apakah Israel ini adalah Yakub Israel dari Perjanjian Lama? Bukan, saudara, semakin dibaca semakin terlihat bahwa Yakub dari Perjanjian Lama tidak memegang kuasa penuh. Tidak menghancurkan bangsa-bangsa sepenuhnya. Juga tidak memiliki kuasa untuk memecahkan bangsa-bangsa. Seperti memecahkan alat tanah liat. Namun di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat orang ini seperti alat yang dipukul. Seperti memiliki senjata untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Yakub ini adalah Israel dari Perjanjian Baru. Adalah suku Yehuda, saudara.
Di masa depan Bapa akan memberikan kerajaan kepada suku Yehuda. Pada waktu itu, suku Yehuda akan menghancurkan bangsa-bangsa. Seperti dikatakan di sini, akan menghancurkan gunung-gunung dan memecahkannya. Mereka menjadi serpihan, penguasa berubah menjadi kompi. Gunung-gunung berarti bangsa-bangsa. Penguasa juga berarti kerajaan di bumi, yakni menghancurkan bangsa-bangsa dan memecahkannya seperti kompi. Ini adalah nubuat Tuhan sejak lama, bahwa ada satu orang yang akan memuliakan Tuhan, menghancurkan bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa ini bukan milik Tuhan. Mereka milik setan dan malaikat yang jatuh. Jadi anak Tuhan yang disebut Israel ini akan menghancurkan bangsa-bangsa. Kemuliaan harus diberikan kepada Bapa. Amin.